Selamat sore Ancol Lovers. Wow, sore ini kita kedatangan pemuda-pemudi yang sangat luar biasa tentunya ya. Dan ada satu tokoh kita yaitu dari Komisaris Ancol. Kenalkan di tengah-tengah kita ini yang paling ganteng pastinya ya. Ada Pak Geis Khalifa dan di ujung sebelah kanan ada Pras, sebelahnya ada Divina dan sebelahnya ada Pak Geis yang tadi kita sebutin, dan sebelah Pak Geis ada Cinta, dan sebelah saya ada Heri, dan saya sendiri ada Sarah. Nah oke, sore ini kita bakalan mengupas informasi-informasi yang sangat menarik nih. Karena kita kedatangan tokoh yang sangat menarik juga pastinya ya, inspirator yang paling hebat yang kita kenal nih. Halo Pak Geis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini hari saya mau diadili katanya. Oh, terima nasib aja. Terima kasih Pak J, Pak Geis ya. Oke, ini kita datang ke sini tuh ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kita untuk Pak Geis nih. Mungkin kita berawal dari Pras kali ya. Silakan Pras. Baik, selamat sore Pak Geis. Sore. Perkenalkan saya Pras. Di sini saya akan bertanya lebih mendasar lagi, Pak. Ketika Bapak pertama kali mendapatkan amanah untuk menjadi komisaris Ancol, apa yang Bapak pikirkan mengenai Ancol pada saat itu? Yang saya pikirkan tentang Ancol. Tua, lapuk, tidak menarik. Buat saya yang anak Jakarta, tinggal saya 10, paling lama 15 menit untuk ke Ancol, dan sekian tahun saya tidak pernah ke Ancol. Jadi kalau saya yang dekat dengan Ancol berpikirnya seperti itu, apalagi orang lain. Nah, pola pikir saya adalah bagaimana mengembalikan Ancol ke masa lalu, ke masa kejayaannya. Gitu. Itu yang awal pikiran saya pada saat saya ditempatkan di Ancol. Dan ada prinsip lain, saya buka dikit ya. Kalau saya ditempatkan di satu tempat dan tidak melakukan perubahan, tidak melakukan sesuatu, ngapain gue di situ? Kira-kira gitu. Oh, baik. Melanjut lagi dari pertanyaan tersebut, berarti di satu sisi Pak Geis ingin melakukan transformasi yang cukup masif di Ancol itu sendiri. Transformasi apa yang Pak Geis pikirkan pada saat itu melihat Ancol dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh Pak Geis sebelumnya? Yang pertama, kalau waktu itu ya, awal ya, yang saya lakukan adalah mendekatkan teman-teman karyawan, merekatkan, mengajak bicara, lantas butuh ruang bersama yang kita bisa ngobrol secara setara. Maka ada taman, kalau kamu lihat sekarang di Ecovention, itu yang tadinya semak saja, sekarang menjadi cantik, keren, dan itu semua karyawan bisa duduk ngobrol di sana, makan di sana, dan kita bincang-bincang tentang Ancol ke depan. Jadi tempat bicara, ruang kreatif lah jadinya, secara terbuka. Oh, baik. Udah cukup Pras? Sudah puas? Cukup. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi. Oke. Kayaknya belum puas nih Pak Geis nih. Siap. Masih disimpan-simpan lagi. Siap. Oke, kalau tadi Pras nanyain soal bagaimana perkembangan Ancol, mungkin dari muka-muka Cinta nih, udah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan nih. Boleh langsung Cinta silakan. Oke. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi sebenarnya ada satu hal yang bikin aku penasaran juga sih di Ancol gitu ya. Orang-orang taunya kan itu Ancol cuma tempat untuk rekreasi, buat main gitu kan. Tapi ternyata di sisi lain Ancol itu punya sekolah rakyat Ancol. Nah, sekolah rakyat Ancol itu didirikan itu tujuannya apa sih Pak Geis? Oke. Sekolah rakyat Ancol didirikan kan sudah lama ya, jauh sebelum saya masuk ke Ancol ya. Dia didirikan sebagai CSR ya, sebagai perusahaan kan memang punya kewajiban untuk membuat salah satu kegiatan namanya CSR gitu ya. Kebetulan di Ancol dibangunlah sekolah rakyat Ancol. Tujuannya itu. Tapi kalau saya tidak sekedar bagaimana Ancol ini punya bagian memenuhi kewajiban CSR-nya, bukan sekedar itu. Tapi buat saya adalah ketika saya melihat sekolah rakyat Ancol,
ada 100 lebih murid, mereka rata-ratanya miskin absolut. Kemiskinan itu selalunya menjadi struktural, kenapa? Berputar di situ. Anak miskin, tidak mampu meneruskan sekolah, dewasa, menikah, punya anak miskin lagi. Nikahnya sama orang miskin. Jadi berputar di sana terus. Apa eskalator orang untuk terlepas dari kemiskinan? Pendidikan. Gitu. Nah, di sekolah rakyat Ancol yang bisa diterima masuk negeri itu hanya beberapa dari total yang sekolah SMP di situ. Saya buat target dengan teman-teman CSR yang ngurus itu waktu itu, yang khusus, saya bilang, tahun ini minimalnya 30% yang bisa memasuki negeri. Apa yang terjadi? Mencapai 50% lebih. Mereka masuk negeri. Terus saya buat juga kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu adalah mengajak teman-teman yang sudah sukses di luar datang ke mereka yang mereka hanya bisa lihat di TV, menjadi dekat, menjadi bisa dijangkau, bercerita kepada mereka. Itu memberikan suasana yang akrab, yang saling berbagi, yang menguatkan anak-anak itu untuk gue juga bisa loh mencapai mimpi, kira-kira kayak gitulah tentang sekolah rakyat Ancol itu. Oke, jadi intinya untuk mengembalikan yang tadi Pak Ges bilang daripada kan kalau misalnya orang itu tadi absolut Iya. ya kan miskin gitu kan. Jadi supaya untuk mengembalikan perekonomian mereka yang lebih baik dibutuhkan pendidikan, ya Pak Ges ya. Dan ada orang mengatakan bahwa tidak sekolah pun bisa kaya gitu. Ada yang menyatakan tapi kan itu nggak umum. betul, Hanya betul. khusus aja gitu lah, kasus gitu lah. Itu tidak umum. Yang umum ya orang melalui sekolah. Baik Pak Ges. Mungkin itu aja dulu nanti. Yap. Udah cukup, Cinta? Oh. Tadi kan Pak Ges itu mengatakan membuka kelas baru, kelas inspirasi itu ya. Itu sangat menarik. Nah, kelas inspirasi itu untuk kalangan usia berapa tuh Pak Ges kalau boleh tahu? Siapapun, tidak ada batasan. Jadi orang-orang yang sudah sukses di luar saya bawa ke SRA untuk mereka berbicara di tengah anak-anak itu. Oh gitu. Jadi sudah banyak gitu. Saya lupa nama-namanya, tapi mereka yang biasa ada di TV, biasa menjadi tokoh publik, datang ke sekolah rakyat Ancol bercerita tentang pengalamannya kepada adik-adik kita di sekolah rakyat Ancol. Gitu lah. Oh gitu. Jadi Nah, sangat terus menarik pendidikannya ya. juga kita lebih perhatikan. Mereka punya kemampuan untuk kompetisi kepada orang lain gitu. Jadi punya sikap untuk berkompetisi, untuk apa? Untuk dalam rangka menggapai mimpinya. Dan tahun ini alhamdulillah 50% dari murid-murid itu bisa memasuki SMA negeri, 50%-nya dari jumlah anak-anak SRA di Ancol. Itu sangat menarik ya Pak Ges ya. Jadi semua kalangan itu boleh masuk di kelas Boleh inspirasi masuk. itu ya. Jadi tidak ada batasan ya kalau untuk masuk ke kelas inspirasi. Siapapun boleh masuk di sekolah rakyat Ancol, terutama Tapi di kalau kelas. yang anak muridnya itu siapapun boleh dengan syarat satu, harus miskin. Harus Jadi miskin. syaratnya memang harus miskin gitu loh. Karena sekolah itu dibuat memang untuk membantu orang lain. Gitu. Oh gitu. Untuk membekali masa depan mereka ke depan harus kayak gimana ya Pak Ges Iya. ya. Jadi harus miskin. Harus, jadi bukan keharusan sebenarnya, tapi menjadi syaratnya adalah memang anak-anak yang butuh kita bantu. Oke, yang kurang mampu ya Pak Ges ya. Iya. Baik, itu sangat menarik. Terima kasih Cinta untuk pertanyaannya. Mungkin dilanjut nih untuk Mbak yang cantik, Divina, silakan untuk menanya-nanya apa sih yang penasaran dari pikiran Divina yang pengen ditanyain ke Pak Ges, silakan. Oke. Sebenarnya gini, saya kan kebetulannya kan ngebantuin Putri Duyung ya Pak. Sebenarnya saya tuh salah satu korbannya Pak Ges karena berkat pekerjaannya Pak Ges jadi rame banget itu nyiur. Jadi repot sayanya ya, banyak banget yang nanyain mau booking, mau macam-macam. Sebenarnya saya tuh penasaran, saya udah sering bantuin Pak Ges untuk promosiin Putri Duyung, promosiin nyiur. Cuma yang bikin saya penasaran itu adalah Bapak kok bisa sih lihat hidden gem yang ada di sini.
berlian yang ketutup lumpur nih, ketutup image tua, ketutup image menyeramkan dan kawan-kawan, Bapak ubah jadi serame ini. Bahkan nggak cuma nyiur ya, ada apa namanya ATL, ada apa namanya yang Columbus, ada di sini The Hoax juga. Kok bisa sih Bapak? Bahkan saya yang anak muda aja mungkin masih kurang ya untuk ngelihat sebuah potensi tempat itu atau apa lokasi itu menjadi sesuatu yang bisa nih booming lagi. Kayak gitu sih Pak. Oke. Itu sebenarnya pertaruhan besar buat saya ya, New York itu. Jadi udah tahu semua kan New York seperti apa dulunya. New York itu restoran yang lama banget, adanya saya bilang di bawah bumi karena ini laut, ini restorannya, terus kalau kita duduk di sana pasir ngelihatnya tembok yang sangat tidak menarik. Makanya yang saya katakan tadi di awal pada saat ditanya soal Ancol, sesuatu yang tua, lapuk dan tidak punya daya tarik gitu kan. Nah, terus saya ingin melakukan sesuatu perubahan. Saya melihat Nyiur tempatnya punya punya sesuatu untuk ditingkatkan. Terus tinggal butuh imajinasi. Maka saya ajak bicara teman-teman di direksi, saya katakan bahwa ini restoran bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada yang menginap di resort. Bagaimana Pak Gis? Kita buat gambarnya, kita pindahkan Lombok ke Jakarta. Maka mulailah dibuat gambar, dibuat apa, tapi gambar itu masih tidak ada perubahan karena masih tetap datar dengan yang lama. Saya bilang saya tidak mau seperti ini. Maunya naikin 2 meter supaya orang bisa melihat laut. Terus gimana? Berubah lagi. Muncullah angka. Kalau seperti ini mahal gitu loh. Terus saya katakan, memang mahal, tapi yakinlah bahwa dalam 4 tahun ini bisa break even. Jadi saya menantang pada saat itu, gini deh, gue bikin perjanjian secara pribadi, personal. Ini sebenarnya tidak ada secara regulasi, hukum nggak ada. Ini belagunya saya aja gitu. 4 tahun gue balikin nih. Karena saya yakin bahwa itu tinggal dilakukan inovasi saja, orang akan datang ke sana dan rame. Asal secara gambar menarik, secara tampilan keren. Ada satu hal yang kamu belum dapatkan nanti begitu kamu masuk New York, sekarang kan suasananya lagi seperti ini ya, kita belum punya dana untuk menambahkannya. Begitu masuk New York, itu yang kamu dengar adalah musik Budabar. Ada romantisme di sana. Ada surga tersembunyi di utara Jakarta. Ada suasana yang membuat kamu nyaman, damai, dan bahagia. Kira-kira gitu. Dan dibangun, begitu jadi pandemi. Saya agak ketakutan. Ngeri nih. Karena kan kita buka pada saat lah itu. Tapi alhamdulillah suasananya seperti ini. Intinya satu, kalau kita yakin terhadap sesuatu, jalanin. Dan kita belajar tentang pasar. Kebetulan aja. Selain anak masjid, gue juga anak nongkrong. Jadi yang namanya Kemang, Mahakam, Menteng, Sabang, hafal gitu loh. Terus suka jalan-jalan. Nah, habis kita jalan-jalan itu kita ambil di kepala kita, dipindahin, kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Berarti intinya itu ya Pak ya, lebih ke keberanian dan banyak nongkrong. Kayaknya saya kurang main deh Pak. Sering-sering ikut sama Husin. Oh gitu ya. Pak ditunggu ajakannya ya. Oke Mbak Sarah lanjut. Oke. Jadi di Vina itu kurang nongkrong ya? Iya. Kurang nongkrong Sama saya jauh. aja Din. Oh, ya, ntar bareng kita Mbak Dina. Kalau Nongkrongnya gitu di kita Ancol nongkrong aja bareng. ya? Kopi bareng Pak Ges. Oke. Jadi nongkrongnya jangan di Ancol doang nih. Iya. Jadi harus keluar Ancol biar tahu, biar Benar. biar bisa kayak Pak Ges gitu, tahu segala-galanya. Inspirator. Nggak tahu segala-galanya sih. Apa? Yakin kamu lebih ngerti situasi sekarang ketimbang saya. Karena kalian anak-anak muda yang akan lebih paham zamannya gitu. Oke. Ada puisinya Khalil Gibran, pernah baca nggak?
Putramu bukanlah putramu, dia datang melalui kamu tapi tidak dari kamu. Engkau dapat memberikan tempat bagi raganya tapi tidak bagi jiwanya. Lantaran jiwamu ada di masa belakang dan dia ada di masa depan. Oke. Biasa. Keren banget. Oke, tadi pertanyaan dari Divina itu sangat menarik juga ya, biar kita tahu itu gimana sih Pak Ges bisa dari nyiur yang gak ada apa-apanya jadi ada apa-apanya gitu. Makanya Divina itu katanya korban tapi dapat untung ya. Bahagia Tadi dapetnya kan? bahagia. Bahagia. Gimana dong? Bingung juga jadi mau protes. Iya. Oke, terima kasih Divina. Nah, oke, kita lanjut untuk orang terakhir. Waduh, orang terakhir. Silakan untuk Heri, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Ges. Langsung aja. Oke, makasih ya. Halo Pak Ges. Halo. Gua agak gemeteran ini sidang begini nih. Biasanya kita yang nanya, sekarang kita yang diadilin. Kalau bicara Pak Ges ini, saya kebetulan udah follow Pak Ges sudah hampir setahun nih Pak. Mungkin Pak Ges nggak sadar kali ya. Iya. Jadi ngawal di Twitter memang orangnya influence sekali gitu. Sering banget promoin Ancol. Dan alhamdulillah memang ternyata terasa efeknya Pak Ges ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ges, satu hal. Yang pertama itu Ancol kan sudah banyak nih inovasi-inovasi yang sudah di-create seperti Nyiur, kemudian SRA, ada tadi Taman Karyawan ya, kemudian ada Symphony of the Sea gitu. Nah sebenarnya ke depan nih Ancol mau ngapain sih Pak? Kita tahu ada beberapa calon kompetitor yang mungkin sudah siap-siap ya seperti PIK, dan kita juga nggak bisa memungkiri stadion baru ini pasti nanti akan ada efek lah ke Ancol. Nah sebenarnya nanti Ancol ke depan mau ngapain sih Pak? Apa yang akan dilakukan biar nanti kami teman-teman karyawan juga bisa lebih cerah lah gitu mungkin. Itu yang pertama sih Pak, mungkin nanti yang kedua saya lanjut setelah dijawab aja Pak. Siap. Jadi gini, yang pertama itu saya ingin bercerita dulu tentang Symphony of the Sea. Symphony of the Sea itu kita buat, tentu saja itu bukan saya pribadi ya, itu kerja manajemen gitu ya. Bahwa saya menginisiasikannya iya, tapi hasilnya seperti sekarang itu adalah kerja manajemen, bukan kerja saya gitu. Saya merasa takut di Ancol ini bukan kepada Trans Studio, bukan di Theme Park, bukan PIK, bukan. Yang saya merasa takut, merasa khawatir itu dengan Pemprov DKI. Jadi ketika saya masuk Ancol itu, saya tanya kepada direksi Dirut waktu itu, tagline Ancol adalah Taman Impian Jaya Ancol. Pertanyaan sederhana saya adalah, sebelah mana taman impiannya? Kan kita masuk Taman Impian Jaya Ancol. Terus gue tanya dong, taman impiannya sebelah mana? Karena apa? Sudirman Tamrin lebih indah daripada Ancol. SCBD lebih bagus juga Pak. Gitu kan? Terus kalau seperti itu, dan mereka itu gratis semua, sampai jembatan penyeberangan orang pun jadi destinasi wisata. Jadi, nah terus untungnya direksinya responsif, langsung menyatakan, bagusnya gimana Pak Gis? Saya bilang gini, kita harus mampu buat pintu gerbang Ancol adalah dunia pembatas antara dunia realitas dengan dunia imajinasi. Jadi ketika orang masuk Ancol, dia sudah tahu dia berada di dunia imajinasi, melepaskan semua stresnya yang di luar itu. Caralah serius, maka ketemu idenya taman di Ancol Timur harus kita rubah konsepnya. Rubah, saya cari teman yang mampu, terus dapat, dikoordinasikan, dibicarakan, dirapatkan, dieksekusi. Jadilah Symphony of the Sea yang seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah begitu Ancol dibuka, Jakarta juga sudah sedemikian cepatnya. Tapi sekarang orang tidak ada lagi yang menyatakan Ancol seperti yang saya ngomong di awal. Kalimatnya adalah Ancol keren. Karena ada perubahan gitu kan ya. Ada perubahan dan Ancol keren. Terus ke depan bagaimana? Ada satu hal yang gini. Biasanya ini kaitannya dengan yang lainnya juga.
soal transformasi dan soal performan keuangan. Biasanya perusahaan di mana-mana supaya performan keuangannya bagus itu kan yang dilakukan efisiensi. Ujung-ujung dari efisiensi kan PHK. Salah satunya gitu kan ya. Selain melalui online system ya, itu kan juga mengakibatkan pengerucutan. Saya menarik dari yang dikatakan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan bahwa hendaknya BUMD itu bukan hanya mencari profit tapi juga memberi benefit kepada masyarakat. Mencari benefit artinya kita bisa mempekerjakan orang sebanyak mungkin. Caranya apa? Buat bisnis baru. Kira-kira gitu. Bisnis baru seperti apa? Dufan itu kan sudah banyak melakukan perubahan ya. Ada wahana baru, ada apa gitu. Penambahannya kan nggak lebih dari 2 paling maksimal 3%. Tetap tua tapi. Iya, ODS juga kayak gitu. Tapi ada satu hal yang tidak dilihat orang. Semangat keagamaan, semangat spiritualisme di kalangan kelas menengah muslim. Itu gemuk pasarnya. Waktu itu saya nonton di 21. Sebelum film main ada iklan. Yang ditayangkan adalah iklan kulkas. Dia tidak bicara tentang durasi waktu pemakaian yang panjang. Tidak bicara tentang kemurahan harga atau efisiensi listrik. Bukan. Yang dijual adalah sertifikat halal. Gue nggak kebayang gitu apa hubungannya halal dengan sertifikat halal. Reelnya ada minyak babi kali Pak. Iya, artinya kan kita susah menerjemahkannya. Tapi sebuah perusahaan besar membidik sebuah pasar, iklannya di 21 kan nggak mungkin murah itu dan nggak mungkin nggak ada pasarnya. Terus saya kaitkan lagi dengan, sorry yang ini saya agak semangat jadi jawabnya agak panjang ya. Baik. Saya kaitkan lagi dengan demo yang berkali-kali di Monas. Saya tidak bicara substansi demonya. Tapi sewaktu menjelang demo, hotel di Sudirman sampai Tamrin dan pinggirannya semuanya penuh. Dan itu kan hotel bintang 5 semua. Lah kalau gue bikin masjid apung di Ancol akan berapa juta yang nambah? Gitu kira-kira. Jadi membangun sebuah masjid dengan arsitektur yang mewah, ada konteks tentang peradaban masa lalu, ada cerita. Dan itu akan membuat orang tertarik untuk datang kemari. Kamu bayangkan Masjid Kuba Emas yang di Cinere, jauhnya na'udzubillah, itu datang dari sini ke sana jam 2, nyampainya jam 5 sore gitu loh, karena kemacetan yang luar biasa. Tapi ribuan orang. Nah kalau kita buat di sini dengan segala macam pernak-perniknya, dengan berbagai kegiatan, dan itu bisa diimajinasikan ya. Ada stage di depan untuk peragaan busana muslim di tiap hari Kamis, ada wisata kuliner yang macam-macam. Itu akan berapa banyak yang akan datang ke Ancol. Jadi itu adalah inovasi baru. Bahwa itu adalah semangat keagamaan. Orang ngomong ke saya kayak gitu. Lu kalau kagak ngerti nanya, jangan debat. Kita lagi bisnis gitu loh. Jadi orang kan suka-suka mempolitisasi segala sesuatu yang dia nggak ngerti. Ya sih maklumin aja orang yang otaknya dikit. Kira-kira gitu. Oke, bagus. Cek. Oke, bagus banget sih Pak. Mudah-mudahan nanti juga Masjid Apung ini bisa ramai. Nanti mungkin teman-teman kayak Pras ini mungkin bisa mengisi Pak nanti di Masjid Apung ya Pak ya? Ya itu kan Ancol itu kalau setiap bulan puasa selalu sepi kan? Nah dengan adanya Masjid Apung itu insya Allah bulan puasa kita ramai. Karena akan banyak kegiatan macam-macam di sana gitu loh. Udah bisa diimajinasikan lah. Kira-kira akan ada apa gitu. Di selama 1 bulan penuh itu. Selama bulan puasa. Dan itu akan menarik banyak orang gitu. Dengan berbagai kreativitas yang kita lakukan. Oke, ada target yang ditentukan nggak sih Pak? Kayak jadinya itu di tahun berapa atau gimana? Harusnya Desember ini jadi. Harusnya. Tapi karena kita ngalamin pandemi, ya
banyak hal ya yang mimpi-mimpi saya itu harus stop sementara. Seperti pasar seni. Ini kan harusnya Symphony of the Sea ini sudah sampai pasar seni. Galerinya udah berubah. Terus ada kafe-kafe di sana gitu kan. Itu juga sementara berhenti. Masjid Apung juga insya Allah bulan memasuki awal 2021 kita mulai lagi gitu loh. Terus yang ketiga, ini yang terpenting. Mungkin kalau ini tanggung jawab kamu semua, mengintegrasikan Ancol dengan Pulau Seribu. Jadi kita punya kepulauan, dibilang Pulau Seribu itu maksudnya bukan ada 1000, maksudnya banyak gitu loh. Ada 107 atau 110 pulau. Kamu bayangkan kalau Ancol bisa seperti Phuket. Orang datang ke Ancol, sekaligus wisatanya ke berbagai pulau di Pulau Seribu. Butuh berapa malam dia untuk ada di Ancol. Belum lagi Dufan, belum lagi ODS, belum lagi Masjid Apung. Nanti resortnya di Vina itu yang harus diperbanyak. Karena nggak nampung lagi. Karena menjadi brand of Indonesia, bukan hanya lokal saja yang datang, tapi mungkin dari berbagai dunia. Karena juga ada di ujung sana ada Museum Rasulullah, yang itu satu-satunya di luar Arab Saudi. Itu juga akan menjadi daya tarik secara internasional. Oke Pak, satu lagi sih Pak. 8 lagi nggak apa-apa. Ya ini satu lagi nih Pak. Dari manajemen Ancol sendiri, ada nggak sih Pak kepikiran untuk diversifikasi usaha? Karena memang yang kita lihat kan Ancol usahanya ya rekreasi, properti, wilayahnya cuma di Jakarta Utara gitu. Atau mungkin ada kepikiran Ancol buka di luar, atau mungkin kolaborasi dengan pihak luar gitu ya, expand ke luar gitu. Ada nggak sih Pak sebenarnya rencana seperti itu? Atau kepikiran untuk seperti itu atau enggak gitu? Sudah ada ya, sudah ada. Waktu itu mau buka bareng-bareng dengan sebuah perusahaan di Bintaro. Saya kalau tidak salah membuat SeaWorld di Bintaro. Terus ada kerjasama juga di bidang properti di luar ya. Tapi sejauh mana nanti saya akan lihat lagi ininya. Tapi yang seperti itu selayaknya nantinya menjadi tanggung jawab kamu. Ya, betul. Yang harus menjadi tanggung jawab kamu yang harus pikirkan tentang diversifikasi usaha ke depan. Karena orang-orang seperti saya kan nggak lama nih, nggak lama lagi gitu lah. Nah, anak-anak muda seperti kamu lah yang nanti akan mengembangkan Ancol seperti yang kamu pikirkan. Iya betul Pak. Oke Pak. Jadi tugasmu, tugas kita nanti ke depannya tuh harus kayak gimana. Oke, menarik banget ya tadi ya perbincangan dari teman-teman yang lain. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Boleh Pras, silakan. Menarik tadi pembicaraan mengenai pengembangan dari Masjid Apung yang menyasar di segmen kelas menengah Muslim. Ya. Karena memang pangsa pasarnya luar biasa banyak di Indonesia, ada Betul. sekitar 80 juta lebih. Yang ingin saya tanyakan lebih 80 lanjut. juta lebih, jauh dong di atas itu. Oh, iya. Udah jauh. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan Pak Ges tentang industri kuliner secara spesifik di kawasan Ancol. Karena kedepannya kan kalau misalkan kita sudah memberikan konten baik dari Symphony of the Sea, kemudian ada Masjid Apung, maka industri kuliner juga akan terimbas juga Pak. Karena seperti kita ketahui kalau misalkan kita lihat mungkin di Ancol sendiri industri kuliner spending rata-rata masing-masing orangnya belum terlalu tinggi Pak. Ya. Selama ini memang kita lebih fokus ke wahana-wahana ya, Dufan, ODS dan lain-lain. Kulinernya ada ya sebagai penyedia gitu, tapi bukan sebuah industri. Nah kalau sekarang kita sudah mulai pikirkan bagaimana kuliner itu menjadi bagian penting di dalam kemajuan perusahaan. Itu satu hal. Yang kedua, kuliner-kuliner di Ancol itu saya kasih contoh Columbus. Columbus itu secara tempat strategis, tempatnya keren, dan yang lebih mahal lagi apa? Kalau sore hari, kalau beruntung, sebenarnya bukan hanya Columbus sih,
Tapi yang paling depan tuh Columbus gitu. Ombak laut, hoax seperti yang di sini maupun Beachfoot dan ATL semuanya keren. Tapi Columbus yang paling di depan gitu. Karena dia di tengah jembatan. Satu hal yang tidak bisa didapat di tempat lain adalah apa? Langitnya. Langit Jingga itu luar biasa gitu loh. Kita seperti melihat lukisan alam di sore hari, terus dengan harga yang dalam tanda kutip murah. Nah itu, kalau kita bisa integrasikan itu, Columbus, ATL, hoax, ombak laut. Kita bisa memindahkan anak selatan ke Ancol. Kenapa saya katakan anak selatan? Karena di Jakarta ini, sorry ya, yang bukan anak pusat maupun selatan. Ya, gua pusat. Jadi Jakarta itu ada dua gitu loh. Kekuatan dari anak mudanya, satu pusat, satu selatan. Menjadi acuan tempat nongkrong. Pusat ada Sabang, ada Menteng. Selatan ada Melawai, Mahakam, Gunawarman, Senopati, dan macam-macam. Gitu kan? Tampak kita sadarin deh, kalau diajak nongkrong, jarang kan kita diajak di mana gitu, enggak. Pasti sekitar-sekitar situ. Antara pusat, selatan. Mallnya juga sama gitu lah. Nah, kan utara itu kan tidak menjadi pemain. Nah, saya ingin utara menjadi pemain. Di mana? Di Ancol. Jadi mulai orang masuk di Ancol Timur, lihat ATL, Columbus, menjadi perbincangan publik, menjadi tempat anak muda nongkrong dari mulai Senin sampai Minggu, kira-kira gitu. Jadi industri. Tapi memang butuh gimmick, butuh konten, butuh eksekusi, butuh kepandaian kalian nih. Kalau saya nggak nyampe, relevansinya dengan anak muda itu nggak nyampe. Kalian yang punya kemampuan memanage itu. Jadi fasilitatornya mungkin direksi, co-creator sebagai co-creator, konseptornya kalian. Baik, terima kasih Pak. Oke, cukup Pras? Oke, udah. Betul banget ya tadi Pak Ges ya. Kita mulai harus memindahkan anak selatan ya, Iya. ke utara. Iya. Betul banget. Kita Karena harus kan- melihat segala sesuatu secara kompetitif. Iya, betul. Kalau mereka bisa, kalau mereka mampu melakukan sesuatu, kenapa kita tidak? Betul, betul. Kira-kira gitu. Dan kayaknya udah mulai deh Pak, udah mulai pindah deh, dikit-dikit Iya, nih. dikit-dikit Bukan mulai dikit pindah. lagi, kayak udah mulai banyak deh. Karena kan mereka itu pada penasaran dengan Symphony of the Sea, itu seperti apa, terus pada nanya lagi, itu sih yang saya tahu ya, pada nanya ombak laut itu apa gitu. Dan ternyata pas dilihat, dibuka di sosmed atau Instagram kayak gitu, wah ternyata bagus, sore hari ke malam itu bagus. Apalagi kalau ditambahin live musik kali ya Pak ya, Iya. di ombak laut ya. Jadi soal musik gitu ya, saya bukan potong ya. Ini kan masa pandemi nih. Nanti kalau udah insya Allah cepat berakhir pandeminya, Amin. ada hari tertentu di Ancol, mungkin sekitar Rabu gitu ya, Rabu. Yang dari mulain ATL, Beachfoot, hoax, semua warna musik ada. Di ombak laut kita akan menemui blues of the sea. Di sini kita menemui jazz. Di ATL mungkin R&B, macam-macam. Di Nyur, Melayuan. Jadi orang mau dengar musik, datang ke Ancol, semua warna musik yang lo suka ada. Gitu. Oke. Tapi itu harus kita tahan sementara selama pandemi. Tapi insya Allah nanti kalau sudah pandeminya berakhir, kita akan lakukan itu. Dan akan jauh lebih dahsyat kalau orang-orang seumuran saya nih, para tua-tua itu, kepikirannya mereka Friday Jazz Night aja. Wah, itu lama udah. Nah, kita akan buat yang baru, sesuatu yang baru, yang keren gitu lah, yang melebihi daripada yang dulu itu gitu. Dan termasuk di pasar seni tadi, kira-kira gitu. Itu kayaknya nggak cuma mindahin anak selatan ke utara deh, kayaknya mindahin pantai Double Six Seminyak Bali. Iya, betul, Sama kan ya, live betul. musik malam-malam Ide kayak gitu. itu saya melihatnya di berbagai tempat ya, nggak cuma di Bali, tapi juga pada saat bahkan pertama kalinya itu sih yang lihatnya di Hawaii, udah lama banget, udah berapa belas tahun yang lalu gitu loh. Jadi begitu saya masuk Ancol, ini kayaknya waktu gue di Hawaii bisa gue pindahin kemari nih kira-kira gitu. Memang kan
semuanya tidak harus original ya. Kita bisa melihat di mana kita tarik kemari, kira-kira gitu. Proses ya Pak ya. Proses. Kita beruntung banget nih bisa ngobrol sama Pak Ges yang banyak wawasannya. Kayak kita yang kurang nih ya. Kita butuh Banyak-banyak ngobrol. betul dan banyak-banyak Kurang main nih. nongkrong. Nongkrong main yang menguntungkan gitu loh. Oke, terima kasih Pak Ges atas jawaban-jawaban dari teman-teman kita semua. Saya Mungkin- terima kasih juga ketemu anak-anak muda di Ancol kayak gini, beruntung banget. Sama-sama Pak Ges, kita juga beruntung loh ketemu Pak Ges bisa ngobrol terus banyak inspirasi-inspirasi yang tertuang pada sore hari ini. Oke kalau gitu kayaknya udah berakhir juga nih perjumpaan kita sore ini. Nanti kita lanjutkan di kemudian hari. Kalau gitu saya Sarah, Heri, Cinta, Divina, Pras pamit undur diri. Selamat sore Ancol Lovers.